Nomor berapa ini? 70 atau 71? 71 sampai di oh, masalah masuk masjid udah ya? Wal maqalatul hadiyatu wal isrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam. Maqalah yang ke-21 dari Sayyidina Abu Hurairah. Ini Nabi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh? As-shalatu imaduddin. Oh, ada udah ini tadi kita bahas. Bermula salat tiang agama. Bermula salat itu tiang agama. Jadi agama tegaknya kalau penganutnya sholatnya mantep. Jadi kalau kita udah mengatakan raditu billahi robba, apa lagi? Wabi Muhammadin, aku redo Tuhanku Allah, gitu ya. Aku redo Nabiku Muhammad. Aku redo, tahu redo? Senang. Ya, aku senang, aku redo Tuhanku Allah. Aku senang agamaku aku senang, aku redo Nabiku Muhammad. Lah orang kalau udah senang sebenarnya diperintah, agak males. Lah orang udah senang. Ya enggak? Ya, orang kalau senang memajikan, terus diperintah apa? Majikan mau. Suruh nyebokin mau enggak? Mau. Lah kita enggak disuruh nyebokin mau loh, suruh sholat. Jadi kalau sholat, kalau kita udah redo diperintah mau lo jangan apa tuh? Jangan malas. Jadi jangan ngomong tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Tuh, gitu Bu. Jadi as-sholatu imaduddin, bermula sholat itu tiang ai qiwamuddin. Tuh, ya. Kama annal amuda qiwamul bait. Sebagaimana tiang nih tiang kita lihat ini, ya enggak? Tuh, tiang ini adalah apa nih? Pondasinya rumah, ya enggak? Oh, ya. Rumah kalau nggak ada tiangnya gimana? Roboh. Iya, masjid kalau nggak ada tiangnya roboh. Agama kita juga kalau kagak sholat roboh. Tuh, gitu. Jadi jangan ngaku doang Islam, jangan ngaku doang mukmin, ya iman. Sholat kagak, waduh, berarti pengakuannya bohong lah. Bohong lu jadi ngaku orang Islam. Lah, orang kagak sholat gitu ya. Nah, wapiha di dalam sholat api sholati asru khisolin. Kalau orang sholat dia punya 10 perkara tuh ya. Pertama zainul wajhi, wajahnya bagus. Terutama nanti kalau udah mati keluar cahayanya dia. Karena dia sering mengambil air wudu, cahayanya. Ya, kalau kita nengok itu orang mati, kita bongkar itu kainnya, kita lihat mukanya. Kalau cahayanya bagus, dah. Itu orang sholat begitu. Cahayanya apa tuh? Biar orangnya hitam juga, ya enggak? Tetap ntar cahayanya keluar. Kalau dia udah mati, gitu. Biar orangnya putih juga. Sholat kagak, ya. Sholat, coba dah udah mati. Kalau kagak biru, bener, pucet. Kayak mayat hidup gitu ya. Kayak orang kagak berdaksa. Nauzubillah min. Jadi keluar dia cahayanya. Kalau orang suka ibadah sholat gitu. Ini udah janji Nabi pasti bener. Ya. Wa nurul qalbi, kalau orang sholat hatinya bagus, baik, bercahaya, ya. Tuh, gitu. Ruwiya diceritakan selam qala bersabda Nabi, sholatur rajuli nurun fi qalbi. Salatnya seseorang cahaya di hatinya. Paman samingkum fal yunawwir qalbau. Jadi orang kalau pengen hatinya bercahaya, cerdas, ya bagus, maka hendaklah dia sholat, ya enggak? Jadi jangan berhenti, jangan lupa sholat 5, apalagi ditambah dengan sholat ada qobliyah. Kalau qobliyah sebelum zuhur kita harus sholat 2 rakaat, namanya qobliyah. Udah zuhur kita sembahyang lagi 2 rakaat, namanya ba'diyah, gitu, ya. Apalagi tambah lagi pagi-pagi sholat duha, ya. Apalagi tambah lagi malam-malam habis tidur, ya. Ngapain?
kencing. Habis kencing dulu baru sholat. Jangan pengen kencing udah sholat. Ntar lagi sholat nahan apa? Kencing. Jadi bener sholat. Kencing dulu berapa tuh? Sholat. Gitu. Ya. Jadi kalau kita malam bangun kencing sebenarnya rahmat dari Allah. Malam gue bangun jam 12 malam, ngapa pengen kencing? Bagus gitu. Cuman habis kencing sholat. Ini habis kencing itu lagi. Bisa begitu ya? Itu bisa orang begitu tuh ya. Padahal bisa betul. Habis kencing kok bisa tidur lagi? Itu bingung orang. Berarti tukang apa tuh? Tidur. Ya. Jadi kalau habis kencing cebok ambil wudhu 2 rakaat. Nah kalau mau tidur lagi udah nggak apa-apa dah. Cuman kalau waktunya jauh masih subuh. Nah kalau subuh tinggal seperempat tidur lagi. Jam 8 baru bangun. 8. Ya Bu ya. Sholat tahajud jangan ditinggal. Sekalipun cuma 2 rakaat, apalagi lebih. Tuh, ya sholat. Apalagi? Roh dia lagi. Warohatul badan. Kalau orang sholat badannya sehat. Itu olahraga udah kagak dibandingan itu. Ya lu kalau olahraga lari sono lari sini naik sepeda ya kan ya bagus sih cuman sholat lihat gerakannya. Kalau kita naik sepeda kan ngenjut doang begitu. Kalau sholat lihat dah ada berdiri ada lagi ada itidal ada apa lagi iya ada sujud ada apa lagi ada ruku lah ada apa lagi ada salam assalamualaikum warahmatullah tekan dulu tuh kalau sholat jangan tekan dulu assalamualaikum warahmatullah habisin itu olahraga biar habis ada nggak senam begitu senam buat ibu-ibu tuh ya salah semua juga sumbernya sholat lah ibadah apa sholat makanya kalau orang sholat badannya sehat Haji Nasir ya ini Haji Nasir itu bangga pakai tanah kolor jalan sini lah mendingan sholat duha 8 rakaat ya enggak ya, habis sholat duha ngopi ya enggak mau kopi luwak enak gitu ya gitu ya iya naik sepeda olahraga ngarit macul main badminton tapi sholat adalah olahraga dunia akhir tuh dunianya dapat akhiratnya dapat coba dah kalau kita ingat-ingat para aulia Allah Ta'ala. Gue tanya para aulia Allah Ta'ala ada nggak yang lari pagi? Gue tanya. Ada nggak kira-kira? Ayah Samsudin ada nggak lari pagi dia? Nggak ada. Tapi dia sehat terus badannya. Paru-parunya bersih. Jantungnya bang. Kenapa? Jam 3 udah bangun sholat. Begitu udah ambil air wudhu. Ya kan? Baca Quran. Jadi kalau orang sholat dia badannya bagus, ruhnya bagus. Ruhnya terutama kuat. Kalau orang ruhnya kuat, insya Allah badannya ikutku. Kalau orang ruhnya udah nggak kuat, badannya sakit, hatinya nguret-nguret mulu. Biar lo olahraga tiap hari, kalau hati lu hasut, dengki, syirik ya, kagak bakal sehat. Pokoknya orang kalau pengen sehat, hatinya kudu insya Allah badannya. Iya, contoh, nih kita ngeliat yang kagak enak. Innalillahi wa inna ilaihi. Tuh. Sehat hati kita. Badan kita udah. Coba kalau hati kita nggak sehat, nggak kagak enak. Nguret terus. Kena nguret hati naik kepala. Kepala darahnya jadi apa tuh? Naik. Anturan 140 jadi berapa? 200. Kalau udah darah 200 bagaimana kira-kira? Nah, itu akibat hatinya kagak benar. Udah itu ya adalah obatnya gampang banget ya. Kagak pada dipakai. Tuh, apa tuh? Jadi sholat itu warohatul badan. Jadi kalau sholat badannya jadi enak, jadi enteng. Tuh, gitu ya. Ruya diceritakan salam kola bangun kata Nabi. Bangun pas sholat. Tuh, fa inna sholata syifaun. Karena sholat jadi obat ya. Jadi kalau pada sholat apa? Sholat tuh gitu ya. Jadi obat. Ya udah itu olahraga juga. Ya hatinya bagus tenang. Sipaun karena sholat itu obat. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah.
Wa sallam qala innallaha iza nazala ahatan minas sama nih dengar nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila turunkan satu penyakit dari langit ala alil ardi ke bumi, ini kayak corona ya. Ini corona adalah satu penyakit nih yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari mana tuh? Dari langit, kagak habis ya. Tapi takut mati, tapi pakai masker rajin, tapi sholat, coba itu. Lah kan puyeng malah gue itu. Tapi takut mati, takut sakit, pakai tapi kagak takut masuk neraka. Nauzubillah min. Dengar ini, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menurunkan satu penyakit dari langit ke bumi, tuh ya, tuh apa tuh? Soropaha tuh an ummaril masjid. Allah Ta'ala jauhin tuh penyakit dari orang-orang yang suka meramaikan nih tuh orang tukang ngaji ya enggak, tukang sholat ke masjid, tukang sholat sunat di tukang baca dijauhin udah. Jangan apa tuh? Jangan takut. Ini janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi kagak bakal meleset gitu ya. Rawahul Asy'ari gitu ya. Dah. Wa unsun fil qabri. Salat udah punya manfaatnya, ntar kalau kita udah mati itu jadi teman kita di kuburan. Nah, dijadikan sesuatu yang sangat indah, yang sangat tuh buat jaga kita. Tuh unsun fil qabri, nyenengin kita di mana? Di kubur. Jagain kita. Tuh, jadi kalau kita jaga salat, ntar kita dijaga sama dijagain kita ntar di kuburan sama dia. Tuh. Wa unsun fil qabri. Jadi manfaat kita sholat adalah penenang tuh ya, penghibur kita di mana? Di dalam kubur ya. Bapak-bapak ibu tahu udah kuburannya sempit nggak? Sempit, apalagi banjir becek dah, ngeri gitu kira-kira tuh. Tapi alhamdulillah bagi orang yang sholat itu nggak ada masalah ya nggak. Kalau orang sholat mah dikuburin di mana aja enak, di laut kek di mana aja pasti enak dia ya kan, alam goib udah. Masa ini gue banjir lah, kagak lah. Tapi kalau orang bader dikuburin di tempat yang kering tetap aja kagak enak, karena bader ya. Karena yang bantu pada saat itu adalah amal di antaranya sholat kita 5 waktu. Apalagi sholat wa manzilur rahmat, tempat turun roh, wa miftahus sama, kunci langit. Jadi kalau orang sholat insya Allah rezekinya berkah tuh gitu ya. Ini masih ada nih saudara-saudara kita nih ya di Poncol nih yang masih belum apa nih, ajak nisir, kalau mengaji samper padahal itu kadang-kadang dia mau tapi dia malu. Tapi dia apa tuh? Malu. Sebenarnya jangan malu. Ini kadang-kadang orang baru tobat ke masjid tumben dah kata lah berhenti, ada preman baru ngaji, baru sholat, azan salah diomelin, jangan, antepin aja ya enggak, namanya orang lagi baru-baru. Ini ayar baru ngaji tumben ya lu udah berhenti. Jangan ya, antepin aja. Kalau dilus-lus tuh diajak nyamper ya enggak, insya Allah mau, karena memang dia kadang-kadang hatinya udah betul, udah mau hatinya, cuma kadang-kadang malu itu doang tuh, kayaknya jalan berat tuh, dekat-dekat itu dakwah juga ya kan. Nah begitu, itu kita harus begitu ya. Nah jadi kalau ada orang teman kita tobat kita dukung gitu ya, jangan kata ketumben. Nah berhenti dia, berhenti. Nah lo ngapa berhenti sholat? Abi gue sholat kata tumben, berhenti aja. Gue sholat dikatain, gue kagak sholat diapain? Pokoknya orang kalau ngomong tumben, sombong itu dia, belagu. Ya, nggak boleh tuh. Tumben lu sholat, berarti seolah-olah menganggap dirinya paling benar. Jangan bu ya, gitu ya. Apalagi roh yang selam, kola sholatu tuh kurbanu kulli taqiyin tuh ya. Sholat itu korbannya tiap-tiap orang yang bertakwa tuh, korbannya tiap-tiap orang bertakwa. Jadi kalau kita sholat berarti kita seolah-olah tiap hari korban tuh. Ya, kayak kita korban onta ya kan, kayak kita korban kambing ya. Nah korbannya tiap-tiap orang yang bertakwa. Rohul qodoi an alin. Apalagi sholat dia punya keutamaan sama kita, wasiklul mizan. Nanti di akhirat amal kita ditimbang.
Nah, kalau orang sholat itu nanti timbangannya berat yang baik. Tuh. Jadi timbangannya berat, menang dia yang baik. Nah, kalau yang baik menang, mana tuh? Wa amma man sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir, masuk surga karena timbangan yang baik. Bagaimana caranya berat? Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Dah. Apalagi wa mardatu rabbi, kalau kita sholat Tuhan kita redo buat sama kita, senang banget sama kita. Ruyan salam qala ma min kholatin ya yakunu alaihal abdu ahabba ilallah ta'ala min ayarahu sajidan, gitu ya. Yu'afir wajahu fiturab. Nah, gitu ya. Nih, ma min kholatin yakunu alaihal abdu ya. Halatin ya. Tidak ada satu keadaan yang hamba di atas satu kerjaan yang paling dicintai kepada Allah adalah ketimbang ada orang menaruh jidatnya di tanah. Maksudnya bukannya menaruh jidatnya di tanah ngintai jangkrik lagi. Maksudnya naruh jidatnya di tanah apa? Sholat tuh. Karena sujud diantaranya salah satu kerjaan Makanya kalau di Quran irka'u wasjudu gitu ya, rukulah dan sujud maksudnya sholat. Jadi perbuatan atau pekerjaan yang paling dicintai Allah Ta'ala, yang paling dilihat, yang paling demening kalau Allah Ta'ala lihat adalah perbuatan ibadah sholat. Dia taruh jidatnya di mana? Min ayyarahu sajidan yu'affir wajhu fiturab, daripada bawa ya Allah Ta'ala lihat dia dalam keadaan sujud, dia api-api itu dianuin jidatnya pakai abu, kotorin dah jidatnya pakai apa? Pakai abu di tanah. Maksudnya sujud gitu ya. Nih. Rawahu Tabarani. Apalagi? Salat nih. Wasamanul jannah. Jadi kalau kita pengen masuk surga ada mas kawinnya. Ada apanya tuh? Ada mas kawinnya. Mas kawinnya apa? Sholat mas kawinnya. Terus jadi sholat itu adalah harga kita tuh, duit kita buat masuk begitu dah, duit kita buat masuk modal kita buat masuk surga ya. Karena kata hadis awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah, pertama kali yang diperiksa di hari kiamat kalau sholatnya bagus maka bagus semua amal, kalau sholatnya kagak bagus maka jelek semua amal. Itu tuh ya, gitu ya. Diajak tuh. Nah, yang belum pada sholat ya diajak gitu ya. Tuh, kalau tahlil sih jangan pakai diajak, udah pada datang aja. Ya. Kalau tahlil nggak pakai dia apa? Nggak pakai diajak, udah pada datang. Kadang-kadang masih maghrib udah datang tahlil mah. Gitu. Sholat ajak. Wariyana salam qala innal musalliya tuh ya, innal musalliya layak ra'u babal maliki, sesungguhnya orang sholat lagi ngetok-ngetok tuh, lagi ngetok-ngetok pintu Allah Subhanahu. Itu kalau orang kan berdoa rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Jadi sholat itu kita minta petunjuk, kita minta rezeki di sholat, ya enggak? Komplit apa aja tuh gitu. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan dagang lagi agak sulit ya, ngojek lagi ada sepi, apa ya? Sholat 2 rakaat. Karena di situ udah komplit kita minta apa aja, ya enggak? Tuh gitu. Lu taruhnya lu datang ke rumah gue juga suruh sholat, ngapain? Ya kan? Tuh kagak mau suruh motong kebo, kecuali ke rumah dukun. Motong kebo, palanya pendem, di botol, begitu dia mah. Nah kalau lu datang ke rumah kiai, suruh apa tuh? Sholat yang benar, ya gitu ya. Dah. Jadi orang sholat lagi ngetok-ngetok pintu. Tuh, Al-Maliki, raja, maksudnya Allah Subhanahu wa innahu mayudim. Tuh, barang siapa yang ngetok-ngetok mulu, lama-lama dibuka enggak? Kalau kita tiap hari ngetok, lama-lama dibuka enggak? Dibuka lah. Tuh, sabar, ya. Lah lama-lama dibukain deh tuh. Wa innahu mayudim qur'al bab yusiku ayub tahalahu. Tuh, yusiku ayub tahalahu. Kalau barang siapa yang selalu ngetok-ngetok pintu, ya, tuh, pintu rahmat Allah, pintu ampunan, pintu rezeki Allah, dibukain enggak lama-lama? Masya Allah, pasti dibuka.
apalagi pintunya Allah, ya enggak? Yang rezekinya kagak yang rahmatnya kagak habis. Kita nama Haji Nasir kagak dibuka pintu, kita ketok aja kita dibuka. Siapa sih lo? Gitu ya. Dibuka gitu ya. Itu kita jadi kudu apa tuh? Rajin itu. Yang ngetok-ngetok pintu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih? Masih banyak aja ini ya. Hah? Masih banyak. Ya biar terus dah. Panjang. Ya enggak? Kalau ngaji lebihan sedikit aja dong, kedumel aja. Segini aja kelamaan. Udah ngeliat jam aja. Wa hijabu minan nar, salat ada tameng daripada api neraka. Tameng daripada apa? Api neraka. Qala salam as-salatu mizanun. Salat itu timbangan. Ya, paman aupa istaupa. Barang siapa yang menyempurnakan salat, pasti dia mendapat kesempurnaan dari salat. Rahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Wal manasul mizan apa? Mizanul iman. Paman aupa biha tuh ya. Tuh bihib jiwajibatiya wa manubatiya istaupa ma wa adallahu bihi minal fauzi bidari sawab wan najati min azabil iqab. Salat itu timbangan iman. Iyalah. Iman itu berat entengnya tergantung lihat orangnya. Kalau dia sholat berarti imannya berat. Kalau orang kagak sholat berarti imannya enteng. Kalau bahasanya kalau orang sholatnya rajin berarti imannya penuh. Kalau sholatnya kagak berarti imannya kurang. Jadi kita lihat itu orang iman entengnya apa beratnya tergantung ibadah sholatnya. Barang siapa yang menepati, yang menyempurnakan sholatnya, dia jaga yang wajibnya. Yang wajib itu rukun sholatnya dipelihara. Wa mandubati yang sunat-sunatnya. Ya, orang sholat ada sunat abad, ada sunat hayat, begitu ya. Mau sunatnya itu seperti baca surahnya gitu ya, baca tasbihnya dan lain sebagainya. Istaufa mawadallah. Nanti dia bakal menerima apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Apa itu? Minal fauzi, beruntung, bidari sawab, masuk dari sawab itu negeri pahala, arti surga. Wan najati, selamat min azabil iqab, dari seksa yang sangat pedih, gitu ya. Paman aqomah faqad aqomaddin, barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Wa man taroka, barang siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamaddin, maka dia merubuhkan agama. Tuh gitu bu ya Pak, anak ini dikit lagi tuh, pas dikit lagi ya. Rasulullah sallam qala khamsu salawatin, ada 5 salawat 1 hari 1 malam. Man hafazu alaina, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, tahu jaga dikerjain ya. Kanat lahu nuron, adalah sholat untuknya jadi cahaya. Wa burhanan, jadi petunjuk baik dunia maupun akhir. Nah, kalau di dunia tuh hidup bahagia karena ada sholat dikasih tunjuk. Kalau di akhirat bisa masuk najatan, keselamatan yaumal qiyamah di hari. Wa malam yuhafiz alaihi lam takul, barang siapa yang kagak sholat kagak punya cahaya, dia nggak punya dalil, kagak punya keselamatan di hari Wa kana yaumal qiyamah, adalah nanti orang yang kagak sholat dari kiamat. Fir'aun, barang-barang Fir'aun di mana? Di neraka. Wa Qarun, barang-barang Qor. Wa Haman, ini Haman ini perdana menterinya Fir'aun, Haman ya. Wa Ubay bin Khalaf, nah ini Ubay bin Khalaf di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ubay bin Khalaf orang yang paling kafir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Biang-biang orang kafir nih, tuh Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini teman-temannya orang yang kagak sholat nanti di akhir. Rawahu Ibnu Nasr. Wallahu a'lam bishawab.